Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Again, hari ini aku nggak bawain pick a card, aku mau ngobrol aja, mau morning talk pakai kartu satu biji, dan kita lihat aja sambil aku record ini energinya ngalir kemana dan apa yang terlontar dari mulut aku. So, jadi ini udah tanggal berapa nih ya? 18 Desember. Udah tinggal beberapa hari lagi gitu ya, udah mau ganti tahun, gila. Nah, aku ngerasa uh, banyak banget orang yang sekarang tuh makin apa ya, kayak menggila gitu di dalam hatinya, menggila di dalam batinnya, kayak jiwa-jiwa kita nih semua nih udah tahu nih harus ngapain ya, dan udah siap sebenarnya untuk berubah, udah siap sebenarnya untuk take action. Cuman diri kita yang lama ya, ini tuh saking kita pertahankan selama bertahun-tahun, melekatnya tuh keras banget. Jadi ibarat cangkang, sebenarnya cangkang itu udah retak. Tahu telur ya? Telur itu kan kalau mau menetas, pasti kan kulitnya tuh, cangkangnya retak-retak dulu tuh, baru kan ayamnya kan keluar. Nah, diri kita yang dulu ya, segala macem apa yang kita yakini, apa yang kita anggap tentang siapa kita, apa yang kita anggap benar, mana yang salah, kemudian idealisme kita itu sebenarnya udah mau rontok, udah mau pecah lah gitu, udah siap dibuang. Kita udah siap untuk reborn sebenarnya, tapi takut. Aku ngerasa kayak gitu. Udah ada beberapa orang dalam 1 bulan ini ya, aku ketemu mereka yang konsultasi sama aku juga. Aku ngelihat betapa sebenarnya jiwanya mereka itu sudah sangat siap untuk move on ya, move on dari suatu hubungan, kemudian memulai hidup sendiri misalnya, atau move on dari suatu pekerjaan dan memulai pekerjaan yang baru. Jadi ini benar-benar masalah yang mungkin kalau orang lain lihat kayaknya sepele banget sih, cuman pindah kerja aja kok susah amat, cuman lepas dari suatu relationship kok susah amat. Well, ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Karena apa? Di masa ini sekarang, di mana cangkang-cangkang diri kita yang lama itu sudah mau retak, itu berarti ketika kita berhasil melepaskan diri kita dan membebaskan diri kita sendiri dari belief system yang selama ini kita yakini, itu berarti kita sudah akan terlahir menjadi pribadi yang baru. Dan itu sesuatu yang besar, teman-teman. Sesuatu yang besar. Karena contohnya gini, orang sering bilang kalau orang menikah kan, selamat hidup baru gitu ya. Selamat hidup baru, ucapannya pasti kayak gitu. Itu ucapan yang keluar untuk dari luar aja, kita sudah sering dengar itu. Tapi apakah orang yang menikah ini personalitinya akan berubah ketika dia menikah? Banyak yang enggak. Sayangnya begitu, banyak yang enggak. Jadi hanya tampilan casingnya aja move on ke fase hidup selanjutnya. Tapi mental dan batinnya tidak move on. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya baru, orangnya lama, mentalitasnya masih kayak anak-anak, mentalitasnya masih seperti kayak pacaran dulu, tidak bertanggung jawab, mentalitasnya masih kayak orang yang senang tinggal diempanin sama orang tuanya. Jadi yang terjadi, pernikahan itu nggak berjalan baik gitu. Itu contoh. Atau sama kayak orang dari sekolah, kuliah lalu kerja, itu adalah fase hidup sebenarnya. Dan hidup itu kan memang fitrahnya begitu ya, mengalir terus gitu. Dari satu fase ke fase yang lain. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak mau ngalir? Kita mandek. Sedangkan kehidupan tidak akan nungguin. Kehidupan tuh kayak treadmill loh, dia waktu jalan terus.
Kalau misalnya kita terlalu lama stay dalam satu fase, padahal kita udah tahu nih, seharusnya ini sudah selesai. Seharusnya gue sudah tidak lagi mikirin orang ini. Seharusnya gue udah pindah ke tempat yang lain. Seharusnya gue sudah ada di luar negeri untuk bekerja. Misalnya gitu ya, karena it's fase kehidupan. Seharusnya gue nggak bersikap gini lagi. Gue udah umur segini gitu. Ngapain gue mikirin hal-hal yang eh, kayak anak ABG misalnya. Taruhlah kita umur berapa sih? Aku umur udah menjelang 40 ya. Tapi masih banyak teman-teman aku juga menjelang 40. Masih, dan mungkin masih ada orang-orang yang lewat dari umur 40 50 tuh masih mentingin omongan orang. Nanti kalau orang mikir begini gimana? Nanti kalau orang omongin kita gimana? Ah, nggak enak ini. Ya, aku sih kasihan sama orang kayak gitu. Karena umur siapa yang tahu sih gitu kan? Mau sampai kapan kita hidup nggak enakan, atau mau sampai kapan kita hidup pakai topeng? Hanya karena kita udah terus-terusan dari dulu memakai topeng yang misalnya Dame topengnya adalah seorang tarot reader yang bijaksana gitu. Misal, nah enak ya topeng itu membuat orang tuh melihat bagusnya kita aja. Membuat orang kadang bisa menghormati kita, menghargai gitu. Tapi masang topeng itu capek. Dan makin kesini, umur segini, aku sampai mikir, gue udah gak peduli lagi orang mau ngomong apa. Dia suka sama gue syukur gitu ya. Dia bisa nerima aku syukur. Enggak ya bodo amat. Karena apa? Tuhan akan selalu menerima kita apa adanya. Ketika semua orang pergi gitu ya, berpaling dari kita, karena kita menampilkan siapa kita sesungguhnya, jangan pernah khawatir. Akan selalu ada orang yang menerima kita. Manusia tuh banyak. Berapa? Sekarang jumlah populasi bumi berapa? Banyak. Jadi buat teman-teman yang masih berpikir bahwa tampilan fisik itu penting untuk menarik pasangan gitu ya, ubahlah mindset itu. Tampilan fisik itu penting jika itu memberi kamu kesehatan, jika itu bikin kamu happy. Jangan kita bersolek untuk orang lain. Bersoleklah karena kita cinta sama diri kita sendiri. Kita jaga kebersihan, kita kagumilah ciptaan Tuhan nih yang ada di dalam badan gue, apa aja, mata, hidung, telinga, mulut gitu ya, semua berfungsi baik, cakep dong. Cakep, menurut kita mah kita cakep aja ya. Orang mau mikir kita jelek mah bodo amat. Itu derita mereka aja gitu. Jadi mulailah kenali diri, cintai diri kita. Pelan-pelan lepasin topeng itu. Pelan-pelan lepasin image-image yang kita taruh. Sehingga ketika kita berhadapan sama orang tuh, orang nggak kenal kita itu siapa. Karena kita menutupi diri kita. Dan hidup seperti itu tuh melelahkan. Bayangkan kalau misalnya kita hanya bisa melepas topeng-topeng itu ketika kita sendirian. It's very lonely loh. Sepi sekali, sepi banget hidup kayak gitu. Dan aku pernah hidup seperti itu di usia 20-an ya. Karena memang kita menganggap itulah norma yang ada ya. Itulah aturan yang berlaku. Jadi gue harus kuat. Jadi perempuan gak boleh nangis misalnya di kantor. Padahal aku mengalami hari yang berat sekali ya. Misalnya gitu ya. Terus nggak boleh ada yang lihat gue nangis gitu ya. Jadi kita pergilah ke kamar mandi, kita nangis diam-diam di situ. Itu kan menyedihkan sebenarnya. Terus kita sembunyikan suasana hati kita dari orang-orang yang sebenarnya sayang sama kita, misalnya dari anak kita, dari ibu kita. Karena apa? Kita nggak mau mereka merasa terbebani dengan hal yang kita alami, misalnya gitu ya. Biasanya terjadi nih sama orang tua. Orang tua suka nggak mau kelihatan lemah di depan anaknya. Padahal ya, kalau kita sesekali bisa jadi manusia di depan anak kecil ya, tunjukkan kelemahan kita, tunjukkan bahwa, hey, mama bisa capek loh, kerja itu capek. Atau kalau kamu laki-laki ya, bapak itu capek, kerja hari ini capek. Dan atau
Bapak sedih misalnya kehilangan, mungkin ada yang berpulang di tempat kantor apa. Menangis adalah hal yang manusiawi. Jadi ketika kita membiarkan anak kita melihat emosi yang wajar, kita mengajarkan kepada mereka juga bahwa it's okay untuk being human. Manusia itu tidak sempurna gitu. Jadi jangan jadi orang perfeksionis, itu rentan stres. Jadi itu juga yang aku pelan-pelan unlearning ya. Kalau kita selama ini diajarin sama masyarakat untuk harus kuat, harus ini, harus itu. Kemudian baru di suatu titik, di suatu usia gitu, aku sadar bahwa itu semua tidak manusiawi dan tidak sehat. Jadi semua hal yang aku percaya pelan-pelan aku rontokin dari kepala aku, dan aku mulai belajar menjadi manusia yang wajar. Wajar artinya kalau aku marah, aku marah. Kalau aku sedih, aku nangis. Gitu. Kalau aku sakit, aku bilang aku sakit dan aku mau istirahat, gue nggak sanggup. Kalau aku nggak sanggup, aku nggak sanggup. Jadi jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Dan dengan seperti itu, pelan-pelan self love aku jadi bertambah. Dan akhirnya apa? Memang ada orang-orang yang nggak cocok jadinya berteman sama aku karena aku terlalu mungkin apa adanya gitu. Aku ya begini. Tapi akhirnya yang bisa berteman sama aku adalah orang-orang juga yang jujur juga, dan itu nikmat menurut aku. Kita nggak perlu jaim, apa adanya. Kita kesulitan keuangan, kita bilang, saya nggak bisa nih misalnya pergi liburan sama kamu, belum ada uangnya gitu kan. Dengan begitu orang-orang yang peduli sama kita jadi tahu, oh si Dame lagi kesulitan ekonomi nih gitu. Apa yang bisa kita bantu? Itulah, kadang-kadang memang kita nggak enak ya, harus memperlihatkan kondisi hidup kita, harus memperlihatkan bahwa kita tidak selalu ada di atas. Tapi itu adalah satu pelajaran spiritual yang penting untuk jujur terbuka pertama. Yang kedua, untuk being humble. Being humble tuh artinya berani mengakui bahwa aku masih butuh orang lain. Aku butuh ditolong. I need support. Aku butuh didukung. Makanya hanya orang-orang yang pemberani yang mau mencari pertolongan loh. Karena orang kalau pride-nya sudah besar, rasa bangga dirinya besar, dia akan jadi arogan. Dia nggak akan mau mengakui bahwa saya butuh bantuan. Gitu. Jadi ini ngomongnya kemana-mana nggak apa-apa ya, namanya juga sharing apa adanya aja. Semoga dari yang belepotan ini ada yang nyangkut, ada yang bisa relate gitu, dan sama-sama dikembangkan lagi. Tadi yang aku bilang kan, mulailah melepaskan image yang bukan kamu sesungguhnya, karena kamu sesungguhnya itu adalah jiwa yang baik, jiwa yang cantik, jiwa yang indah gitu. Yang penting itu kan adalah karakter. Orang sejelek apapun, tapi kalau karakternya itu bagus ya, karakter yang bagus itu artinya dia tekun, dia jujur, dia menerima orang apa adanya, dan dia menerima dirinya apa adanya gitu. Dia helpful gitu ya. Mau sejelek apapun dia akan tetap bersinar. Tapi kalau kamu lihat orang setampan apa, secantik apa, tapi kalau dia nasty, dia kasar, dia sombong, siapa yang mau deket-deket orang kayak gitu? Jadi jangan difokusin dengan apa yang kita tampilin gitu di luar. Pelan-pelan belajar nyaman dengan siapa diri kita. Dengan begitu lama-lama kita akan jatuh cinta sama diri kita. Dan ketika kita cinta sama diri kita, kita tidak lagi butuh mengemis cinta keluar. Kita akan cukup. Kita akan cukup. Itulah self love yang sesungguhnya. Kita merasa cukup. Itu ya. Terus apa lagi yang mau aku sampaikan? Balik ke kemarin yang aku ngobrol gitu ya. Yang dari tadi aku ngomongin itulah spiritual yang sesungguhnya. Spiritual yang sesungguhnya adalah hubungan kita dengan pencipta dan dengan jiwa sejati kita. Jadi spiritual itu bukan
hal yang macem-macem, bisa lihat setan segala macem gitu ya, ngomong sama alien, sama guardian angel, itu bonus, itu fenomenanya. Tapi spirituality itu adalah bagaimana kita menjalani perjalanan hidup ini agar ketika kita mati nanti kedudukan kita bertambah tinggi mendekati Sang Pencipta. Karena kita mulai dari nol, nanti kita berpulang, kalau ini semua pelajarannya lulus, kursi kita makin dekat lagi sama Dia. Gitu aja. Hanya begitu. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa makin dekat sama Dia? Hidup dengan baik gitu ya, menolong sesama, jujur ya, semuanya tadi aku bilang, tidak perlu pakai topeng. Tidak perlu pakai topeng. Beranilah show up sebagai kamu sendiri gitu. Karena ketika kita jadi diri kita apa adanya, orang lain akan terinspirasi untuk menjadi diri mereka apa adanya. Jadi positivity-nya akan nular. Gitu ya, coba ya. Ini udah berapa menit? Aku nggak tahu. Oh, udah 16 menit. Oke, aku mau ambil satu kartu dari sini aja deh. Just a quick one, yang cepet aja. Ya, tapi gue nggak tahu sih kalau nanti gue ngomongnya cepet apa panjang. Ya, jadi ceritanya hari ini mau ngomongin tentang itu. Spontan banget tadi tuh kepikiran tentang bagaimana teman-teman aku itu banyak yang bergumul untuk menjadi diri mereka yang sesungguhnya, reborn ya, terlahir kembali, tapi menjadi diri mereka yang sesungguhnya, sejati itu ya. Diri sejati itu nggak penakut, nggak galauan gitu ya, nggak fokus. Diri yang sejati itu fokus dan berani, dan tujuan hidupnya itu untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan sendiri. Trust. When love is invited to take over, right action arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest in the unknown until a clear path is shown. Kalau dari kartunya dia sih ngomong tentang kayak divine timing gitu ya. Jadi menunggu dengan perasaan yakin bahwa kalau memang sudah waktunya, pasti kita tahu kok harus bagaimana. Jadi ini buat teman-teman yang misalnya galau atau sedang kepikiran nih, kayak gini. Dulu kemarin aku punya masalah seperti ini nih. Orang sering banget nanya sama aku, Dambe nggak mau cari rumah, Dambe nggak mau beli rumah gitu ya. Nggak tahu ya, aku bilang gitu. Aku belum terpanggil untuk pengen sih, aku pengen, tapi hanya pengen. Tapi tidak ada dorongan dari dalam untuk mencari rumah atau mencari tanah gitu ya. Dan aku nggak tahu alasannya gimana. Aku malah kayak, yaudah nanti aja deh, kumpulin aja dulu uangnya ya. Nanti lihat mana yang Allah mudahkan. Apakah dapat rumah dulu atau bisa beli mobil dulu. Karena mobil juga penting buat pekerjaan, dan emang kita tuh orangnya mobile sebenarnya, jadi lebih gampang kalau ada mobil. Nah, lucunya dorongan itu tuh belum ada sampai kemarin. Nah, aku ceritakan, kalau teman-teman ingat di video kemarin itu aku bahas tentang melibatkan Tuhan dalam membuat keputusan. Jadi 1 tahun aku menikah, aku tidak ada dorongan muncul untuk cari rumah. Ya kalau orang nanya ya aku iyain aja, terus paling sesekali browsing rumah gitu kan ya, udah gitu aja, nggak yang kita niatin ayo kita menabung untuk beli rumah, enggak. Sampai suatu ketika kemarin yang itu teman aku, orang yang kerja di bagian perizinan pembangunan, dia nanya, Dame udah siapin apa buat masa depan, ini Indonesia mau masuk resesi. Dan aku diajarin, karena dia memang orangnya juga senang belajar tentang investasi dan keuangan. Dia senang sih ikut-ikut seminar gitu. Nah dia sharing sama aku. Aku tuh nggak pinter sebenarnya main gitu-gituan, tapi aku senang kalau ada yang ngajarin. Nah jadi dia bilang, kalau Indonesia masuk resesi, Dame, investasi itu harus dari
bentuknya yang stabil, yang tetap, seperti income yang tetap, jadi bisa masuk deposito. Terus kalau kamu punya uang lebih, belilah tanah, karena tanah itu, manusia tuh makin banyak tapi lahan semakin sedikit gitu kan. Nah, terus aku bilang gini, gua ngapain beli tanah, or gue punya tanah kok, warisan dari bokap gue bilang gitu. Aku bilang gitu sama dia. Lah, ya bangun dong Dame, jangan didiamin aja, malah justru ini saat yang tepat untuk membangun, dia bilang gitu kan. Karena karena saat ini orang lagi banyak butuh pekerjaan dan harga turun, jadi bangunlah pelan-pelan, urus suratnya gitu kan, cari tahu bagaimana dapat izin segala macam. Nah dari situ aku baru, ini dia nih, inilah waktunya bergerak. Jadi gitu maksud aku, trust the timing. Jadi kalau misalnya orang sering ayo nikah, ayo begini, ayo begitu, tapi di dalam kamu masih belum ada kepengenan deh, bukan belum pengen ya, tapi kok nggak ada dorongan ya gue buat, nggak terpanggil gitu untuk nikah, nggak terpanggil gitu untuk hal ini, nggak terpanggil gitu untuk ngerjain suatu project. Diem dulu aja, diem dulu, karena nanti ketika hal yang tepat datang, baru you know when to move, you know how to move gitu. Jadi nggak usah dipikirin. Aku sebenarnya ngejalanin hidup tuh kayak gitu, which is kalau orang ngelihat kayaknya gue santai banget ya, sebenarnya nggak santai, tapi sementara waktunya belum datang nih dari Tuhan, jalannya belum dibukain, ya aku kerja biasa, kumpulin uang, nabung, apalah yang bisa kita lakukan ya. Tapi tidak mengambil keputusan besar-besar ketika waktunya itu belum pas. Jadi teman-teman, morning talk yang berhubungan sama kartu ini lebih seperti itu. Kalau sekarang teman-teman mau melakukan hal besar dan orang sudah mendesak, tapi kamu sendiri belum merasa ini waktunya, nggak usah dipaksa. Nanti akan ada jalannya. Dan ketika jalannya terbuka, kamu akan tahu bahwa itu saat yang tepat, dan kamu akan tahu bagaimana caranya memulainya ya gitu. So itu aja, udah 22 menit. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Dadah.